Ini yang dipakai. Nah, caranya gimana? Mereka merekrut itu atas nama agama supaya bisa menciptakan martir-martir ini dan lalu bisa menguasai populasi sebanyak mungkin dan akan dibuat homogen. Islam sebenarnya sangat menentang keras konsep ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Apalagi kalau Sam Harris atau Richard Dawkins bicara soal itu, seolah-olah orang itu dengan masuk menjadi pemeluk satu agama itu seolah-olah siap untuk menjadi boneka kan gitu. Kalau menurut Richard Dawkins itu. Karena kalau menurut Richard Dawkins, Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Tuhan itu diciptakan sendiri oleh manusia, dijadikan momok-momok dan hantu itu kan begitu. Tapi memang kalau melihat dari pola perilaku pemeluk agama hari ini, memang agama ini betul-betul memang hanya dijadikan tunggangan dari ambisi-ambisi politik. Jadi gini Bang Coki, mengapa kelompok-kelompok orang-orang yang mengimpikan kekuasaan politik itu selalu menggunakan agama? Karena memang agama ini menarik. Agama apapun kan punya dua konsep yang sangat menarik bagi kelompok-kelompok ekstrim maupun teror maupun kelompok-kelompok radikal ini. Yang satu adalah konsep kemartiran dalam agama itu semuanya ada. Kalau konsep-konsep mati syahid itu kan semua agama punya itu. Artinya kalau mati karena agama dia akan masuk surga. Artinya ada beyond nanti yang dijanjikan. Yang kedua adalah konsep mesianik. Jadi konsep-konsep nubuat akhir zaman. Suatu saat agama saya ini akan menjadi penguasa alam semesta dan akan berhasil menghomogenkan semua orang kan gitu. Semua agama punya itu. Artinya ada semacam the dream of mesianik itu. Jadi nubuat akhir zaman. Kalau di Islam ada Imam Mahdi, nanti kemunculan Dajjal dan sebagainya. Ini kan udah santapan sehari-hari. Nah, dua hal ini sangat menarik buat mereka. Seolah-olah begini, kalau saya akan berkuasa, saya akan menjadi penguasa akhir zaman sesuai yang dijanjikan secara dogmatis oleh agama terhadap kalian. Lalu untuk mencapai proses itu, kalian itu harus mati syahid untuk perjuangan ini. Kan ini kan selalu dipakai ini. Semua, mau Al-Qaeda, ISIS atau siapapun di seluruh dunia ini, kelompok-kelompok teroris yang berbasis agama maupun yang berbasis non-agama seperti white supremacy, Baader-Meinhof, Ku Klux Klan, termasuk yang kelompok kiri di Kolombia FARC itu juga menunggangi kelompok-kelompok Katolik untuk menggunakan narasi agama sebagai alat penghantar konduktor perjuangan mereka. Kenapa ini semua menarik dari agama itu? Ya karena dua itu. Ada kemartiran, yang kedua adalah mesianik tadi, nubuat akhir zaman. Dan ini semua terjadi. Di Indonesia JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB semua menggunakan pola yang sama. Boko Haram, Al-Shabaab, termasuk Abu Sayyaf juga menggunakan pola itu, memanfaatkan kemartiran bahwa kalau kalian mati, coba bayangkan, bisa mengubah orang yang seharusnya dia itu berani untuk hidup, tapi kemudian diubah otaknya untuk berani mati karena konsep kemartiran ini. Nah ini menarik buat orang-orang itu. Sebenarnya kan berani mati itu kan gampang. Yang susah kan berani hidup. Berani hidup itu lebih susah lagi. Nah, berani mati yang gampang di dalam agama inilah yang dipakai oleh mereka untuk melakukan rekrutmen dan melakukan daya tarik sebanyak mungkin dari populasi. Ini yang dipakai. Nah, caranya gimana? Mereka merekrut itu atas nama agama supaya bisa menciptakan martir-martir ini dan lalu bisa menguasai populasi sebanyak mungkin dan akan dibuat homogen. Islam sebenarnya sangat menentang keras konsep ini. Konsep homogenisasi di dalam Islam itu sangat ditentang karena Allah mengatakan bahwa kalian ini saya buat secara bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu karena saya maunya begitu. Supaya apa? Lita'arofu kata Allah, supaya kalian saling mengenal dan berinteraksi. Kalau kalian, saya bisa kapan saja bisa mengubah manusia satu dunia ini menjadi satu warna, bisa saja. Tapi kan kalian itu nanti tidak akan saling mengenal dan saling berinteraksi. Inilah konsep lita'arofu itu di dalam Islam. Makanya impian-impian orang untuk menghomogenkan seluruh isi bumi ini menurut saya utopis. Karena Allah sendiri tidak menghendaki itu. Ini kan kalau kata Ernest Bloch di dalam konsep prinsip Hoffnung ya, bahwa
bahwa impian-impian utopis ini memang selalu diberikan kepada orang supaya girohnya tidak mati, supaya militansinya selalu hidup dan orang itu mau bergerak untuk mewujudkan cita-cita ini. Padahal ini utopis nih, udah nggak mungkin, tapi selalu dijejalkan. Jaringan-jaringan teror itu, Bang Coki, Sisi, itu memang selalu diberi mimpi, tegakkan daulah khilafah Islamnya. Ya ini mimpinya yang diulang-ulang terus. Dan dia merasa bahwa dia martir untuk tujuan itu. Ya, karena kalau daulah ini tegak, khilafah ini tegak, kalian akan makmur. Omong kosong menurut saya. Omong kosong. Karena khilafah sendiri itu sebenarnya, makanya saya kadang-kadang begini. Saya mengatakan begini, tidak mungkin sistem ideologi khilafah itu adalah warisan dari Tuhan. Mengapa saya mengatakan berani tidak mungkin? Khilafah ini dari setiap dinasti berbeda-beda. Zaman Khulafaur Rasyidin sistemnya syuro. Syuro ini adalah kesepakatan. Zaman Bani Umayyah itu mamlakah, kerajaan. Yang jadi suksesinya itu adalah anaknya, ponakannya, pamannya. Monarki, sama seperti yang di Saudi sekarang. Lalu pada zaman Bani Abbasiyah, dia ahlul halli wal aqdi. Ini dikritik habis-habisan oleh Ibnu Taimiyah sistem ini, karena ternyata ini oligarki. Nah, ini kan masa sih sistem dari Tuhan bisa berubah-ubah dan bermacam-macam seperti ini? Tuhan labil banget gitu. Dan ternyata apa? Sistem khilafah pada Khulafaur Rasyidin yang menurut orang zaman sekarang ini adalah sistem yang paling ideal. Dia bisa membunuh 3 dari 4 pemimpinnya. Ini kan artinya masa sih Tuhan ngasih sistem yang abal-abal yang justru membuat rakyat membunuh pemimpinnya dengan mudah, dengan tuduhan korupsi nepotisme kepada Utsman bin Affan, dengan tuduhan kafir kepada Sayyidina Ali, dan kemudian membantai sedemikian sadistiknya terhadap Sayyidina Husain. Hanya atas nama kekuasaan dan hanya atas nama kekuasaan politik agama. Ini hari ini oleh orang-orang ingin diulang kejadian-kejadian ini.